Fadil Rasardana dengan NIM 1524041. Di sini saya akan mempresentasikan eh, poster saya yaitu tentang cloud computing yang bersumberkan dari jurnal Cloud Computing, Teori dan Implementasinya dalam Dunia Bisnis dan Pemasaran 2012 dari Sudaryono. Oke, yang pertama definisi cloud computing adalah layanan teknologi informasi berbasis internet yang menggunakan server virtual untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur TI sendiri. Semua layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet, serta dibayar sesuai pemakaian. Cloud computing penting karena perkembangan internet menuntut sistem TII. TI yang cepat dan efisien. Sistem TI konvensional mahal, rumit, dan terbatas oleh server lokal. Dengan cloud computing, perusahaan mendapatkan sistem yang fleksibel, hemat biaya, dan mudah dikembangkan tanpa harus mengelola infrastruktur sendiri. Untuk tantangannya sendiri pada tantangan bisnis era teknologi informasi e-commerce, cloud computing itu berhadapan dengan 7 tantangan. Yang pertama, persaingan semakin kuat, perubahan perilaku konsumen, dan yang ketiga, pengembangan teknologi yang cepat, keempat, tuntutan layanan dalam 24 jam, dan yang kelima, kebutuhan sistem yang fleksibel, enam, transparansi pasar, dan terakhir, tujuh, adaptasi digital. Dan untuk karakteristik cloud computing sendiri terdapat lima, yaitu yang pertama on-demand self-service. Pengguna dapat mengatur layanan sendiri tanpa bantuan teknis. Yang kedua broadband network access. Layanan dapat diakses melalui internet dari mana saja. Ketiga resource pooling. Sumber daya server dipakai bersama oleh banyak pengguna. Yang keempat rapid elasticity. Kapasitas bisa ditambah atau dikurangi dengan cepat melalui kebutuhan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu measure service, yaitu adalah penggunaan membayar sesuai pemakaian. Mengapa cloud computing itu penting? Eh, Cloud computing sendiri penting karena memungkinkan perusahaan menggunakan layanan TI tanpa investasi awal untuk membeli server dan perangkat keras. Biaya operasional menjadi lebih efisien karena sistem pembiayaan berubah dari CAPEX ke OPEX, yaitu bayar sesuai pemakaian. Selain itu, kapasitas sistem mudah dikembangkan, scalable, scala- scalable, sesuai kebutuhan, implementasinya cepat, dan perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis utama tanpa harus mengelola infrastruktur TI sendiri. Untuk model layanan cloud dibagi menjadi tiga, yaitu SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform of Platform as a Service, dan yang terakhir IaaS, Infrastructure as a Service. Untuk SAS sendiri adalah layanan cloud berupa aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan melalui internet tanpa perlu instalasi, pengguna hanya fokus memakai aplikasi. Sedangkan pengelolaan sistem sepenuhnya dilakukan oleh penyedia layanan. Contohnya adalah Google Docs dan CRM Online. Eh, Yaitu yang kedua itu adalah PaaS, menyediakan platform untuk membuat dan menjalankan aplikasi. Pengguna mengembangkan aplikasi sendiri, sementara server sistem operasi dan platform sudah disediakan oleh vendor. Contoh layanan PaaS adalah Google Aplikasi Engine. Dan yang terakhir ada IaaS, menyediakan infrastruktur virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kendali lebih besar karena harus mengatur sistem operasi dan aplikasi sendiri. Contohnya adalah Virtual Private Service, yaitu VPS. Mungkin sekian presentasi mengenai poster yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cium. Nah, cara stop sharing dia, Cok.